Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba untuk melihat bagaimana langkah berikutnya setelah kita melakukan perencanaan hasil kerja atau RHK yang kita laksanakan di bulan Januari kemarin. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke langkah-langkah berikutnya, kita akan sekilas terlebih dahulu melihat sebenarnya pengelolaan kinerja itu apa. Secara garis besar, variabel pengelolaan kinerja yang menjadi penilaian kinerja pegawai ada 4. Ini khususnya pada sebagai guru. Yang pertama adalah praktik kinerja, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga perilaku kerja, dan yang keempat dokumen akuntabilitas. Dari keempat variabel ini, yang menjadi variabel penilaian adalah variabel praktik kinerja dan variabel perilaku kerja. Itu berisi untuk yang praktik kinerja itu ada praktik pembelajaran, karena guru adalah indikator D1, praktik pembelajaran, sementara untuk perilaku kerja itu ada ASN berakhlak. Dua variabel ini menjadi variabel penilaian bagi atasan. Kemudian apa variabel lainnya? Variabel lainnya untuk pengembangan kompetensi itu menjadi variabel pertimbangan, sementara variabel dokumen akuntabilitas itu adalah dokumen yang wajib dikumpulkan. Di mana setelah penilaian kinerja pegawai ini nanti dari hasilnya akan dilakukan penetapan predikat kinerja sampai akhirnya nanti konversi ke angka kredit bagi yang PNS. Nah, Bapak Ibu, pada Januari kemarin Bapak dan Ibu guru sudah melakukan pembuatan atau pengisian SKP di mana kita mengisi RHK atau rencana hasil kerja. Kemudian pada Februari ini kita masuk kepada diskusi persiapan. Nanti wujudnya adalah bagaimana Bapak Ibu mengisi pada langkah observasi atau persiapan observasi pada aplikasi PMM. Kemudian Maret nanti observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut. April sampai Mei ada upaya tindak lanjut dan Juni itu adalah refleksi tindak lanjut dan penilaian. Baik, kita akan coba masuk ke aplikasi PMM Bapak dan Ibu. Ini adalah aplikasi dari PMM, saya membukanya melalui situs di browser komputer. Kemudian kita coba pilih ke pengelolaan kinerja. Ini kita klik, kemudian nanti saat ini tampilan pengelolaan kinerja guru sudah tampilan yang baru. Kalau kemarin mungkin adalah langkah-langkah setiap atau timeline, rangkuman timeline dari yang akan kita laksanakan. Sementara kalau sekarang tampilannya adalah tampilan yang baru. Dimulai dari apa? Dimulai dari lakukan observasi kelas dengan cek langkah observasi, kumpulkan dokumen, dan kumpulkan tugas tambahan. Berarti pada tampilan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sudah bisa melakukan persiapan berkaitan dengan observasi kinerja dan juga kita juga sudah bisa mulai mengumpulkan dokumen pendukung kita seperti pengembangan kompetensi dan juga tugas tambahan bagi yang kemarin mengisi tugas tambahan. Nah, yang pertama kita coba akan melihat dulu bagaimana menu lakukan observasi kelas pada observasi praktik kinerja ini kita bisa isi. Langkah yang pertama kita coba klik cek langkah observasi. Ketika kita ketik ketika kita klik cek langkah observasi, nanti halaman yang muncul adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Praktik kinerja berikut indikator yang akan diobservasi oleh atasan. Indikator kinerja ini yang akan diobservasi oleh atasan itu sesuai dengan indikator yang Bapak dan Ibu guru pilih ketika kemarin Januari melakukan pengisian indikator berdasarkan rapor pendidikan, berdasarkan hasil rapor pendidikan satuan pendidikannya masing-masing. Saya sebagai contoh yang saya pilih adalah indikator penerapan disiplin positif. Kemudian ada keterangan observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya penerapan disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, untuk penerapan disiplin positif, kita perlu melakukan cek rubrik observasi dulu. Nanti pada penerapan disiplin positif itu ada 3 fokus. Fokus yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas dan untuk menerapkan kesepakatan kelas. Ini yang kedua dan ini yang ketiga. Nanti Bapak Ibu guru ketika melakukan perencanaan akan memilih salah satu dari ketiga ini. Maka akan lebih baik jika tab ini atau halaman ini tetap dipastikan dibuka dulu. Maksudnya dibuka adalah tetap dibiarkan terbuka seperti ini. Maka kita coba lakukan cara sederhana dengan membuka tampilan baru. Ini saya coba klik kanan kemudian
saya coba buka di tab berikutnya. Atau jika Bapak Ibu guru akan lebih praktis lagi, jika halaman ini kita buat menjadi 2 halaman terbuka. Jadi di 2 tab ini yang tab pertama ini dibuka saja, cek observasi kelasnya dibuka seperti ini. Nanti untuk yang tab berikutnya nanti kita akan mulai mengisi dokumen atau mulai mengisi bagian 1 pelaksanaan observasi. Baik, apa yang akan kita isi pada pelaksanaan observasi? Ini pada pelaksanaan observasi adalah isi dokumen persiapan. Pastikan Bapak dan Ibu guru mendiskusikan dulu ini dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwalnya. Kita coba klik isi dokumen Bapak dan Ibu. Nanti ketika kita klik isi dokumen, nanti munculnya seperti ini. Pertama, diskusi dengan atasan dulu. Kemudian yang kedua, bersiap untuk observasi dengan cara isi formulir diskusi persiapan. Dan yang ketiga adalah observasi langsung. Formulir diskusi persiapan ini kembali lagi berdasarkan dari indikator yang Bapak dan Ibu pilih ketika awal kemarin mengisi RHK. Saya mengisi penerapan disiplin positif. Kemudian ada bagian bawah, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Pilih maksimal 3. Salah satu boleh, tiga-tiganya juga tidak menjadi masalah. Misalnya saya akan memilih salah satu. Saya ingin memilih yang guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Saya memilih ini misalnya. Kemudian apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku? Bapak Ibu guru bisa kembali ke tab sebelumnya. Ini untuk yang refleksi dinamika kelas, Bapak dan Ibu guru bisa mengisi dengan perilaku yang dianjurkan. Ini boleh diisi seperti ini. Diisi seperti ini, kemudian di-copy, baru paste pada sini. Berarti upaya yang akan dilakukan itu seperti ini, mengajak peserta didik melakukan refleksi, menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta, sampai dengan bersikap adaptif. Nanti Bapak Ibu guru yang memilih indikator lain dapat menyesuaikan. Nah, setelah ini diisi, kemudian jadwal observasi kapan? Diskusikan dulu dengan atasan. Saya membuat video ini belum berdiskusi dengan atasan, maka nanti akan saya draft terlebih dahulu atau simpan draft terlebih dahulu. Untuk tanggalnya, Bapak Ibu guru kembali ke timeline. Kapan akan dilakukan jadwal observasi? Jadwal observasi itu kita laksanakan di bulan Maret karena timeline itu observasi kinerja dilakukan di bulan Maret. Maka kalau observasi kinerja dilakukan di bulan Maret, kita coba sesuaikan dulu Bapak dan Ibu guru. Tanggalnya kita coba bisa klik, nanti kita pilih di Maret itu kita akan laksanakan pada tanggal berapa. Kembali lagi menentukan ini itu berdasarkan diskusi dengan atasan. Saya akan mengambil contoh, pada bulan Maret saya akan berdiskusi di tanggal 14 Maret misalnya. Saya akan diskusi di bulan 14 Maret. Pastikan Bapak Ibu guru juga teliti karena di bulan Maret itu ada beberapa hari cuti bersama seperti tanggal 11 dan 12 itu juga cuti bersama. Kemudian 29 Maret itu juga ada libur wafat Yesus Kristus atau wafat Isa Al-Masih. Itu nanti bisa disesuaikan sesuai selain dengan tanggal itu. Kemudian jenjangnya dipilih sesuai dengan Bapak dan Ibu. Saya adalah jenjang SMK, maka saya pilih SMK. Kelasnya saya akan memilih kelas 10 karena saya juga mengampu kelas 10. Nanti mata pelajarannya diketik di sini. Misalnya saya akan dasar-dasar saya mengampu dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Catatan lain misalnya boleh diisi jam observasi. Misalnya saya mengampu di jam pertama dan jam kedua, maka saya bisa memilih di sini 07.30. Sesuaikan dengan kondisi Bapak dan Ibu. Kemudian untuk unggah dokumen, ini opsional, tetapi Bapak dan Ibu guru bisa mengunggah modul ajar atau RPP yang akan digunakan ketika jadwal observasi dilaksanakan. Kalau sudah ada, maka diklik saja unggah. Unggahnya ini bisa dari ambil karya atau unggah dari laporan. Kalau Bapak Ibu guru ada file PDF di komputer, maka diklik saja unggah dokumen. Tapi kalau Bapak dan Ibu guru punya bukti karya berkaitan dengan RPP Bapak dan Ibu atau modul ajar Bapak dan Ibu, maka pilih ambil karya. Saya punyanya di komputer saya, maka saya pilih unggah dokumen. Nah, ini adalah perangkat saya. Kemudian saya klik open. Setelah itu kalau Bapak dan Ibu guru sudah berdiskusi dengan atasan, klik kumpulkan. Seperti itu. Ini saya akan simpan draft terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu guru nanti sudah melakukan
pengisian dan klik kumpulkan, nanti di sini akan muncul tulisan berwarna hijau karena menunggu atasan melakukan observasi dengan klik cek rincian. Ketika Bapak dan Ibu guru sudah selesai melaksanakan observasi, maka Bapak dan Ibu guru punya 2 menu yang bisa diakses sampai bulan Juni, yaitu klik kumpulkan pengembangan kompetensi dan klik kumpulkan tugas tambahan. Bapak dan Ibu guru kalau klik pengembangan kompetensi, klik kumpulkan, nanti Bapak Ibu guru akan muncul kembali poin-poin yang kemarin Bapak dan Ibu guru isi. Misalnya, saya sebagai guru kemarin ketika RHK merencanakan untuk mengumpulkan 56 poin, maka akan muncul RHK saya seperti ini, poinnya seperti ini. Statusnya belum dikumpulkan. Tapi jika Bapak Ibu guru sudah ada dokumen bukti dukung yang dimiliki, Bapak dan Ibu guru sudah bisa mulai mengumpulkan atau mengunggah dokumen tersebut. Caranya adalah klik kumpulkan, misalnya saya akan mengumpulkan peserta mandiri, ini adalah aksi nyata ya Bapak Ibu guru, pelatihan mandiri yang dilengkapi dengan aksi nyata, kemudian sudah dapat sertifikat. Nanti kita akan pilih, saya sudah membuatnya, kemudian saya klik, akan ada 3, saya coba akan unggah 1 dulu. Klik unggah, saya memiliki dokumennya. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru sudah mendapatkan sertifikat, kemudian bentuknya adalah JPEG atau gambar, maka Bapak Ibu guru bisa coba ubah itu menjadi PDF. Contoh ini saya membuat PDF dari sertifikat saya karena saya mendapatkannya adalah JPEG. Saya masukkan ke Word dulu, kemudian saya jadikan sebagai PDF. Kalau sudah ini, kita coba cek ya Bapak dan Ibu. Nah, hasilnya seperti ini, ternyata sudah muncul sertifikat saya, bentuknya PDF. Oke, kalau sudah muncul, maka kita bisa kumpulkan kalau ini sudah lengkap semua, atau kalau baru nyicil ya simpan draft dulu saja. Oke, sudah simpan draft. Kalau kemudian kita kembali lagi, kalau Bapak Ibu guru kemarin mengumpulkan tugas tambahan, maka kita klik kumpulkan. Tugas tambahannya apa? Misalnya saya mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, maka saya nanti akan mengumpulkan bukti dukungnya adalah laporan disertai surat keputusan. Buat dulu laporannya, kemudian buat lampirkan dengan SK atau surat tugas dari sekolah, kemudian diunggah. Seperti itu. Kalau sudah nanti draft dan kumpulkan. Itu Bapak dan Ibu guru berkaitan dengan pelaksanaan kinerja di bulan Februari. Ini alurnya seperti ini. Kemudian ada juga cek dokumen lainnya. Ternyata yang KOSP dan kehadiran kelas itu dikumpulkan oleh atasan. Sementara untuk berlaku kerja kita bisa melakukan pengecekan Bapak dan Ibu guru. Ini adalah penilaian kinerja kita yang sudah disepakati dan akan menjadi penilaian dari atasan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru. Semoga video kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.